Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas seputar masalah taraweh kaum muslimin. Sebelumnya kita sudah membahas sholat taraweh yang super cepat, yang cuma 15 detik bisa dapat satu rakaat. Bahkan kurang dari 10 menit sudah selesai sholat 23 rakaat. Tapi para pelakunya mengklaim bahwa sholat yang seperti itu tidak menghilangkan rukun sholat, kemudian bacaannya fasih, sempurna, makhrajnya jelas, tajwidnya jelas. Jadi kami nggak ngerti lah ya, kuping mana yang mendengar bacaan yang seperti itu disebut jelas makhraj dan tajwidnya. Rukun sholatnya juga dikatakan masih terpenuhi. Yang seperti ini dikatakan makhraj jelas, tajwid jelas, rukun sholat terpenuhi. Allahu Akbar. Sholat yang seperti itu kaum muslimin katanya makhrajnya jelas, tajwidnya jelas. Jelas apanya? Jelas belangsak ya. Dan yakin kaum muslimin 100% itu bukan terawihnya orang-orang yang disebut Wahabi, yang disebut tidak standar MUI. Bahkan dengan jelas pimpinan pesantren tersebut mengatakan bahwa sholat 23 rakaat yang selesai dalam 5,5 menit itu adalah sholat ala NU. Ya kami tidak pernah mengatakan bahwa semua NU seperti itu. Banyak orang NU yang sholatnya juga ngebut, ya. Tapi nggak sengebut itu, masih normal lah, masih bisa ditoleransi. Tapi kalau yang santai, jarang. Sebab mereka mengejar 23 rakaat supaya nggak lama. Jadi ya rada ngebut. Ya, kembali lagi. Ya, tidak semua orang NU sholatnya aneh seperti itu. Tapi yang sholatnya aneh seperti itu semuanya orang NU. Semuanya orang NU. Ya, paham maksudnya ya? Tidak semua orang NU seperti itu, tapi yang seperti itu orang NU semua. Ya, yang di Indramayu, yang di Jombang, yang di Blitar, bukan Wahabi, bukan Muhammadiyah, bukan Persis, bukan Al-Irsyad. Maaf ngomong, bukan MTA. Kalau Salafi Wahabi nggak ada yang seperti itu, ya. Dan kalau kami baca-baca di kolom komentar di video yang sudah kami upload kemarin, yang sudah kami bahas masalah sholat tarawih itu, ada komentar-komentar yang tetap membela tarawih yang seperti itu. La ilaha illallah. Ketika kami katakan bahwa tarawih yang seperti itu sesat, ya, kami dikatakan kok begitu mudahnya menyesat-nyesatkan orang. Lah memang sesat kok nggak mau disebut sesat. Ya, jelas di video yang sudah kita bahas kemarin itu kan ada cuplikan video dari Buya Yahya yang mengatakan bahwa sholat yang seperti itu hukumnya haram. Haram. Lah kalau sholat jadi haram, apanya kalau nggak sesat? Ya jelas sesat lah. Ya, kok masih mau dibela? Ini kan aneh. Ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa jangan bawa-bawa NU. Itu bukan ajaran NU. Iya. Itu tadi, memang itu bukan ajaran NU, tapi yang seperti itu dilakukan orang NU. Dan mana tindakan NU? Itu sudah ratusan tahun loh yang seperti itu. Sudah berjalan ratusan tahun. Ya. Jadi kalau sampai ratusan tahun berjalan, itu kan artinya didiamkan. Kalau tidak didiamkan, nggak mungkin mereka bisa bertahan ratusan tahun mengamalkan sholat yang seperti itu. Ya kan? Pakai dong logikanya. Ya, demi mengejar 23 rakaat, sholat dibuat mainan. Itu dibuat mainan namanya. Itu orang yang kata Nabi Muhammad SAW disebut sebagai pencuri. Yang kata Nabi Muhammad SAW, sholatnya seperti ayam mematok makanan. Yang ketika ada orang yang sholatnya seperti itu, kata Nabi Muhammad SAW harus diulang lagi. Harus diulang lagi. Supaya sholatnya benar. Ya. Dan lebih jauh lagi kami mempertanyakan kepada Majelis Ulama Indonesia.
Sholat yang seperti itu sudah ratusan tahun, kemana tindakan Majelis Ulama Indonesia? Kok tidak pernah mendengar ada pembinaan, tidak ada proses standarisasi, atau memang yang seperti itu memang sudah standar MUI? Ya. Sedangkan kemarin ustadz-ustadz yang disebut Wahabi katanya tidak standar MUI. Padahal nggak ada ustadz dari Wahabi yang mengajarkan sholat super ngawur seperti itu. Apalagi sampai mengamalkan. Guru itu kan contoh digugu dan ditiru. Gurunya nggak ada yang seperti itu. Dijamin santrinya nggak ada yang seperti itu. Jamaahnya nggak ada yang seperti itu. Nggak ada. Coba kita simak cara terawihnya orang yang disebut Wahabi. Bagaimana sholatnya mereka, ya? Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh kaum muslimin, sholat yang seperti itu baru bisa dikatakan makhraj dan tajwidnya bener. Itu baca Al-Fatihah saja, tadi kita lihat di timernya, 41 detik. Itu Al-Fatihah saja. Dan mereka sholat 11 rakaat. 41 detik dikali 11. Ya, kalau kita menitkan, itu 7 menitan. Itu baru Al-Fatihahnya saja. Belum surat pendeknya, belum rukuk sujudnya, belum tasyahudnya. Ya, katakanlah 2 kali bacaan Al-Fatihah. Artinya 11 rakaat saja itu mereka menyelesaikan dalam waktu 14 menitan. Lah kok bisa yang 23 rakaat bisa selesai dalam waktu 5,5 menit, kemudian mengklaim sholatnya baik, makhrajnya jelas, tajwidnya jelas, rukunnya tidak tertinggal. Hah? Itu apa-apaan? Ya, cuma orang bodoh yang percaya klaim yang seperti itu. Cuma orang bodoh. Ya, cobalah diperhatikan baik-baik ya, ditimbang dengan syariat. Mana yang lebih sesuai dengan syariat dan mana yang lebih sesuai apabila harus diberikan standar MUI. Apakah sholat yang dilakukan oleh orang-orang yang disebut Wahabi, apa yang dilakukan oleh orang NU tadi. Dan kemudian kemarin ada juga kami melihat komentar, ya, katanya kok perbandingannya nggak apple to apple. Dipilih orang NU yang sholatnya buruk, kemudian diambil sholat orang Wahabi yang bagus. Lah kalau kita mau apple to apple, kemudian kita mau ambil orang Wahabi yang sholatnya buruk, seperti yang dilakukan oleh orang NU. Kita mau ambil sholat orang Wahabi yang mana yang buruk? Karena nggak ada. Nggak ada. Lah kalau baik dengan baik, ya kenapa diperbandingkan? Sudah baik semuanya. Nggak ada masalah artinya. Dan masalahnya, kenapa kami mengambil perbandingan yang seperti itu? Karena orang NU itu selalu mengklaim bahwa mereka yang paling benar, yang paling ahlu sunnah wal jamaah. Semua amalannya sesuai sunnah. NU niku nek cara kula mboten mung organisasi keagamaan kemasyarakatan. NU niku wis agama, ora NU neraka. Soal ana wong sing ora NU kok mlebu swarga ditulung karo wong NU gampang. Imam masjid, khotib-khotib, KUA, Kementerian Agama harus dari NU. Kalau dipegang selain NU, salah semua. 100% yang diajarkan NU sunnah Rasul. Nggak ada yang bid'ah. Perkara mereka bilang bid'ah, ada 2 kemungkinan. Mungkin nggak tahu dalilnya, berarti goblok. Coba. Hah? Seperti itu klaim mereka. Klaim orang-orang NU. Bahkan kalau nggak NU pasti neraka katanya. Ya kan? Kalau nggak NU salah semua. Dan semua amalan NU pasti ada sunnahnya. Jadi ya kita ambillah secara umum bahwa itu amalan orang NU. Ya, paling tidak itu menjadi perbandingan. Ya, itu bisa menjadi bahan renungan kalian supaya introspeksi diri.
Kok ada orang NU yang seperti itu, kemudian eksis selama ratusan tahun, dan sampai sekarang juga tetap eksis. Jadi ada apa dengan NU? Kan begitu. Ya. Dan kami tidak pernah mengatakan semua orang NU itu buruk seperti itu. Enggak. Tapi kami tahu yang seperti itu NU semua. Ya, paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.